Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit melawan orang-orang yang suka memfitnah dan suka menebar kebencian di negara Republik Indonesia ini. Tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia merdeka. Dari dulu udah merdeka, cuman kau aja nggak merdeka. Karena apa? Penyakit jiwa. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan menyimak orasi terbaru Ibu Tipa ya. Ketika orang yang selalu menganggap dirinya paling intelektual, yang padahal modelnya telektual ya. Kalau kata Bapak Ia Subiakto gitu kan. Ketika orang yang punya kemampuan seperti ini dan dia memiliki tujuan dan ambisi yang sangat kuat, yang begitu pandai menyampaikan narasi, pandai menyembunyikan muslihatnya di balik narasinya yang membakar semangat ya. Dr. Tipa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bangkit, berjuang dan melawan, membongkar kepalsuan rezim lama. Jadi kali ini Dr. Tipa ingin melibatkan masyarakat untuk melawan Bapak Jokowi ya. Jadi dia ini ingin menjadikan rakyat sebagai alat politiknya, teman-teman. Dia manfaatkan ketidaktahuan rakyat di sini. Yang lagi-lagi dia di sini mengatasnamakan rakyat, demi masa depan rakyat. Yang sebenarnya mereka ini hanya memanfaatkan rakyat demi ambisi-ambisi mereka gitu kan. Nah, kali ini seperti biasa pidato Dr. Tipa ini ditanggapi oleh Ibu Yohana ya teman-teman. Semua narasi-narasinya di counter oleh Ibu Yohana. Nah, jadi seperti apa kelengkapan pidato Ibu Tipa dan seperti apa tanggapan dari Ibu Yohana? Jadi yuk kita simak videonya. Bukan karena mereka kami salah, tapi karena kami menyuarakan hal yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita, dan kebohongan akan menjadi warisan. Kita harus bergerak, bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian yang jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Dr. Tipa. Kali ini Dr. Tipa sedang berpidato. Biasanya Dr. Tipa berpidato secara lantang. Kali ini Dr. Tipa berpidato secara meriang. Karena Dr. Tipa mulai ketakutan. Kata Dr. Tipa, jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita. Tipa, jika Bapak Joko Widodo tidak melaporkan kalian semua, ya, fitnah,
hinaan, tuduhan keji ke Pak Jokowi ini akan menjadi contoh tidak baik kepada generasi muda. Wow. Kata Tipa, dan kebohongan akan menjadi warisan. Fitnahan, cacian, ujaran kebencian Terhadap akan pemimpin ya, Bu. kalian wariskan kepada generasi di Indonesia ini. Ini adalah contoh tidak baik. Kata Tipa, Suara kita buruk harus ya, bergerak contoh bangkit suara buruk secara pada intelektual. Sejak kapan kau jadi kaum intelektual? generasi. Kaum intelektual tidak akan memfitnah, merendahkan Oh. orang lain. Oh, Kata Tipa, kita harus bergerak bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Memangnya kau punya moral? Kalau kau bermoral, kau tidak akan memfitnah mantan presiden. oh, Kata Tipa, kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kalian semua ya ingin membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Dibilang Tipa lagi, kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Negara ini baik-baik saja. Yang hancur itu cuma hati kau dan kelompok kau saja. Kata dia, rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran. Rakyat Indonesia, kalau kita biarkan orang-orang tukang fitnah, menebar kebencian, ya, selalu bernarasi-narasi menghina mantan presiden, ini akan dampak buruk kepada rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia, jangan pernah percaya dengan orang munafik yang kata-katanya ya kan selalu berubah-ubah. Dibilang Tipa lagi, dan mereka yang jujur di penjara. Kalau kau jujur nggak mungkin kau di penjara, karena kau bersalahlah, kau berbohong, tukang fitnah, makanya kau akan menjalani hukuman penjara. Dibilang Tipa, rakyat Indonesia bangkitlah. Rakyat Indonesia bangkitlah melawan orang-orang yang suka memfitnah merendahkan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Tipa bilang bangkit bukan dengan amarah yang brutal, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi. Rakyat Indonesia, ayo berbondong-bondong ya kan, bangkit melawan orang-orang yang suka memfitnah dan suka menebar kebencian di negara Republik Indonesia ini. Kata Tipa, dengan konsolidasi akal sehat. Kau aja gak punya akal. Kalau kau punya akal gak mungkin kau fitnah Pak Jokowi. Kata dia, hari ini adalah ujian. Hari ini ujian untuk kau, bukan untuk rakyat Indonesia. Ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Tipa, di mana kau belajar agama? Kusarankan sama kau, belajar agama kau lagi dengan ustadz yang bisa membuat kau berada di jalan kebaikan. Sejak kapan Allah mengamanahkan ya kita ini untuk memfitnah orang lain? Dibilang Tipa, ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rejim. Ini yang kalian lakukan adalah ya kan perlawanan terhadap satu orang, Bapak Joko Widodo. Kata dia, ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa. Tipa, kalau kau memperjuangkan martabat bangsa, ya, tidak gampang mulut kau itu memfitnah dan merendahkan mantan presiden. Kata dia, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kau ini menebar kebencian, menebar fitnah. Dari mana ceritanya kau berada di jalan kebenaran? Hah? Merasa benar kita ya. tidak butuh pemimpin palsu. Kami juga tidak butuh orang-orang seperti kau, tukang fitnah, tukang mengadu domba, menebar kebencian, Menghasut masyarakat. Kita butuh keberanian yang jujur. Sejak kapan kau jujur? Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu. Kami memang betul, kami rakyat tidak mudah ditipu oleh mulut-mulut orang seperti kau ini. Dibilang Tipa, dan tidak mudah dibungkam. Mulut kau itu memang cocok dibungkam.
Indonesia yang cerdas tidak lahir dari dari pemalsuan. Indonesia yang cerdas tidak akan percaya dengan fitnahan. Indonesia yang cerdas tidak akan percaya dengan orang-orang yang suka sekali merendahkan orang lain. Kata Tipa, Indonesia merdeka tidak lahir dari ketakutan. Indonesia lahir dari keberanian, tapi keberanian ya yang tidak memfitnah dan merendahkan orang lain. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Selama ini nalar sehat yang selalu memimpin bangsa ini, ya. Melalui pemimpin kita Joko Widodo yang mempunyai nalar sehat yang ingin membangun negara Republik Indonesia ini. Hanya kalianlah orang-orang yang ingin gila kekuasaan, yang tidak mempunyai nalar sehat, yang hanya menebar kebencian. Dibilang Tipa, bangkitlah wahai rakyat Indonesia, suarakan kebenaran. Bangkitlah rakyat Indonesia, suarakan kebenaran, lawan orang-orang tukang fitnah seperti Tipa ini. Selamatkan masa depan, kata Tipa. Yes, kita selamatkan masa depan generasi bangsa dari orang-orang ya seperti si Tipa ini. Tegakkan kejujuran. Iya, kita tegakkan kejujuran. Ya, dengan meminta Bapak Joko Widodo untuk melaporkan orang-orang yang tukang fitnah seperti kau ini. Kata Tipa, ya kan? Merdeka. Dari dulu udah merdeka, cuman kau aja nggak merdeka. Kenapa? Penyakit jiwa. Jangan kau bawa-bawa nama Allah. Takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tipa, sebaiknya kau belajar agama lagi. Ya, belajar agama dengan ustadz yang baik, yang bisa membawa kau ke jalan kebaikan. Terlalu jauh kau sudah tersesatnya, Tipa. Ya, itu yang katanya intelektual. Kalau kata Pak Iya Subiakto itu kaum intelektual. Jadi mereka manfaatkan kemampuan mereka gitu kan untuk membuai masyarakat melalui narasi-narasi mereka yang sebenarnya penuh sekali dengan muslihat, namun mereka pandai sekali menyembunyikan muslihat-muslihat mereka di balik narasinya itu, teman-teman. Jadi jangan manfaatkan ketidaktahuan rakyat untuk kalian jadikan mereka sebagai alat gitu untuk melawan pemerintah, untuk membuat kekacauan ya, untuk mendukung semua fitnahan-fitnahan kalian, baik itu di media sosial ya yang bertebaran gitu kan. Karena memang gara-gara kalian juga ya yang selalu menggaungkan perihal ijazah palsu Bapak Jokowi yang dimulai di tahun 2019 sampai 2025 sampai sekarang. Sehingga banyak sekali masyarakat yang kena dampaknya ya. Yang tadinya mereka cuek ya, tidak mau tahu perihal itu gitu kan. Akhirnya mereka mulai menanggapi dan mulai ada sebagian dari mereka yang mulai percaya ya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu seperti yang mereka tuduhkan gitu kan. Kenapa? Karena saking seringnya digoreng ya. Itu berapa tahun loh itu ya, terus-terusannya mereka up di media sosial gitu, terus dibahas, terus disampaikan di media sosial, terus diangkat isu ini. Ya akhirnya banyak masyarakat yang mulai percaya kepada mereka gitu kan. Meskipun tidak semua ya, karena rakyat yang cerdas pasti akan mencari tahu perihal kebenaran itu ya teman-teman. Tidak mudah mereka itu menelan informasi bulat-bulat, apalagi informasi itu dia dapat dari satu sumber ya. Kalau rakyat yang cerdas itu pasti dia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, lalu dia simpulkan sendiri gitu kan. Agar kita ini tidak tidak sampai terjebak ya di narasi-narasi sesat gitu kan. Jadi kita harus punya relevansi dari berbagai sumber juga gitu kan, agar kita tidak cepat menyimpulkan dan kita juga terhindar dari narasi-narasi sesat yang kadang kita telan bulat-bulat gitu kan tanpa memfilternya gitu kan. Nah itulah barusan pidato terbaru dari Dr. Tipa ya teman-teman, yang kali ini dia ini menyerukan kepada masyarakat untuk turut berjuang, bangkit, bersatu ya melawan rezim lama ya, dalam hal ini Bapak Joko Widodo. Nah seperti itu, apabila teman-teman ingin berpendapat juga boleh, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan, dan tak lupa saya doakan juga semoga rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.